Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, oh Bapa kami yang baik, kami saat ini menaikkan syukur karena Engkau sudah memelihara kami hingga saat ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengakui bahwa setiap hari, setiap pagi kasih setiamu luar biasa bagi kami. Di selatan pagi hari ini kami juga datang menghadap Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Dan pagi hari ini kami bersyukur Engkau sudah menyapa kami, Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami datang ingin mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan dalam hidup ini, sehingga kami boleh terus melangkah dan kami boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tak yakin percaya kami yang datang pagi hari ini akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan terus melihat sama Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh terus berlangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kehadiran-Mu pagi hari ini menolong kami semua untuk terus kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan kami membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas di muka bumi ini memuji nama Tuhan. Ku
Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah saat ini kita mau sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus.
tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karenaku. Katakan, mengasihimu segenapku dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karenaku. Kami duduk diam nanti, kami minta pengurapan Roh Kudus, kami minta secara bersama-sama diberi pengertian oleh Roh Kudus, sehingga ketika kami dengar firman Tuhan tidak hanya berhenti di hari Minggu saja, tetapi kami suara firman Tuhan itu akan berbicara terus-menerus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dan jangan hanya hamba-Mu saja. Kami duduk diam, kami dengar Roh Kudus bicara pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, musiknya pelan-pelan aja. Nah, Bapak Ibu Saudara masih bau Natal ya, nggak apa-apa ya. Pagi ini kita masih, ini kok nggak ada senyum, ini serem jemaat ini. Ya, salah makan, ya loh. Nah, nggak salah makan ya. Yuk Bapak Ibu kita buka sama-sama Matius pasal yang kedua. Ya, judulnya pagi hari ini Fresh Start ya. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya harap Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan ini dan jadi hidup saudara berubah ya. Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas ya. Kalau 50 tahun ke atas kan sudah orang bicara, kalau orang Jawa bau tanah ya. Sebelum bau tanah bau apa saudara? Bau minyak kayu putih dan teman-temannya. Oke, kita belajar ya. Ini kok senyumnya bapak-bapak ini tidak ada. Apa sudah bau tanah seperti saya? Ya. Ya di atas kertas kan kita mati duluan. Lah nggak mau mati mau ngapain saudara? Daripada nggak berjaya nanti kata orang Jawa jadi kembang apa? Kembang amben. Mau? Enggak saudara, saya tidak mau jadi kembang amben. Oke, Bapak Ibu saya masih bicara sekitar Natal, tapi masih kalau orang Manado, saya kena ibu saya Manado. Ya, kita biasanya orang merayakan Natal sampai tanggal 31 Januari, ada istilahnya tutup tahun baru. Nah, kita perhatikan, ini ditulis dalam bahasa Yunani. Seringkali, banyak hamba-hamba Tuhan itu yang sekarang, ya dulu orang-orang Protestan, itu orang-orang Protestan saja yang belajar, sehingga mereka nggak peduli yang namanya Roh Kudus, ya. Nah, orang-orang karismatik Pentakosta, termasuk GBT, itu nggak peduli yang namanya belajar. Nah, sekarang kembali. Teman-teman saya yang Protestan cari fenomena hal-hal yang mengenai Roh Kudus. Tetapi ya ini kalau saya biasanya khotbah selalu di dalamnya ada pengajaran supaya saudara melek. Karena orang Kristen itu rata-rata malas, saudara. Rata-rata malas. Makanya orang-orang Kristen kalau malas ya nggak belajar. Kalau nggak belajar ya gampang disesatkan. Nah, orang Protestan itu sekarang mencari fenomena Roh Kudus. Sementara orang-orang Pentakosta karismatik, nah sekarang kembali lagi belajar. Ada kembali belajar, ada yang hanya cari gelar supaya kelihatan nakut-nakutin jemaat, saudara, dengan kata doktornya. Ya, ada nakut-nakutin jemaat kan dengan doktor. Ya, nanti ada teman sahabat. Ya, banyak orang Indonesia ke Korea untuk belajar apa? Orang Indonesia belajar ke Korea untuk belajar SPGI zaman itu, seminar pertumbuhan gereja. Yang dicari adalah gerejanya dulu namanya Paul Yonggi-cho, jadi David Yonggi-cho. Mereka nggak ngerti keadaan Korea seperti apa. Mereka pengen mengkopi supaya gerejanya penuh, itu tak ngerti ya saudara. Padahal the land of war-nya, daerah peperangannya berbeda. Ya, disertasi saya mengenai gereja itu dibenci ya saudara. Dibenci kenapa? Kamu buka boroknya gereja. Lah ya jelas. Nangkep ya saudara ya. Nah, makanya saya katakan daerah di mana Kristen jadi mayoritas, ya. Ambon, Batak, Manado, Papua, ya, Kupang. Di situ Kristennya lemah, ya. Saudara lihat angka di mana angka KDRT paling tinggi di mana? Kupang, saudara. Daerah Kristen dah. Nah, makanya miras paling tinggi di mana? Papua dengan Manado dengan Papua.
Papua dapat dari mana mirasnya? Dari Manado. Kurang ajar ya? Dasar kok, ini orang Manado. Ngerti ya? Makanya sekali lagi kita ada di titik terendah. Sementara gereja di mana gereja di mana Kristen dianiaya, itu gereja kuat karena memang habitatnya orang Kristen adalah apa? Kesukaran. Ngomong amin. Amin. Ngelak itu nih angin. Ya saudara lihat di Manado, lihat di Papua, di daerah Kupang. Saya tahun lalu ke Kupang, keliling ke Papua juga. Gereja di mana-mana. Tetapi pertanyaannya ketika saya khotbah di daerah Kupang mengenai miras, semua orang nunduk sambil marah. Kenapa? Sekarang di sana miras masuk di mana dilegalkan, saudara. Nah, ini dasarnya. Kita nanti akan lihat refleksi. Kalau itu keyboardnya masih bisa mainkan pelan-pelan. Ya, kecuali rusak minta sama Pak Yu untuk diganti. Oke, nah, sorry pendalam itu ya. Ya, yuk pelan-pelan saja. Nah, kita ayatnya jangan hilang. Wajah saya kan ada di sini kan ya sudah cukup. Ya, kita lihat sesudah Yesus dilahirkan, baca sama-sama yuk. Di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur. Katakan sama-sama orang Majus. Ada referensi nggak mengenai orang Majus di Perjanjian Lama? Agak sedikit berbau teologis bagi ini. Ada apa namanya? Ada referensi nggak orang Majus itu? Ya ada. Katanya orang nggak ada. Ada, saudara. Pada zaman Daniel, siapa orang-orang ini? Diduga orang-orang Zoroaster. Katakan sama-sama Zoroaster. Zoroaster itu dipercaya oleh beberapa orang sebagai penyembah api. Penyembah api. Katakan sama-sama penyembah api. Nah, orang-orang ini orang-orangnya kuat di magic. Tetapi itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, orang-orang ini adalah ahli perbintangan. Ya, kita tidak bisa membedakan yang mana astronomi sama astrologi. Ngerti ya? Astronomi boleh, astrologi jangan. Ya, orang lucu ya, saudara masih muda-muda atau usianya seperti saya, ketika baca majalah kita melihat apa? Yang namanya bintang. Ngerti ya? Ya, oh nanti keluar dari rumah hari ini kau akan menemukan jodohmu. Bapak nemuin jodoh umur segitu. Ngerti ya? Nanti makanya kita kadang-kadang lucu yang kita lihat bintang mungkin itu sudah ribuan tahun yang lalu bahwa bintang itu sudah terbakar, sudah tidak ada. Yang kita lihat hanya cahaya yang melambat datang ke kita. Jadi orang-orang ini tempatnya posisi di mana? Orang Majus berapa orang Bapak Ibu? 3. Kata siapa non? Nah kan orang Majus ada berapa? Saya kasih contoh gini. Saya kerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta. Salah anak buah saya 1.500 orang. Saya pensiun 1,5 tahun yang lalu. Nah, 1.500 orang. Ada salah satu departemen. Aku penyembah nih mas. Salah satu departemen isinya 52 orang. Ada satu orang melahirkan. Mereka urunan, saudara. 52 orang ini beli stroller. Tahu stroller? Kereta bayi. Ya, karena harga strollernya itu 6 juta, maka itu mahal bagus tapi saudara ya. Nah, itu seluruh orang urunan samperan. Untuk berapa strollernya? 1. Yang kasih hadiah berapa? 52. Hadiahnya berapa? Ya kita ini terlalu sering lihat kartu pos. Zaman umur saya, zaman dulu kartu pos. Orang Majus 3 orang. Orang Majus bukan 3, tapi sangat banyak orang. Orang-orang. Nah, mereka karena orang cerdik cendekia, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang pintar. Dengarkan bagian ini. Luar biasa, ya. Nah, mereka itu diperlakukan seperti raja. Mereka itu kalau zaman sekarang bahasanya sultan. Ngerti? Selain kaya raya, makanya selain kaya raya, setelah itu apa saudara? Mereka itu punya rumah tangga. Rumah tangga jangan anggap seperti saudara. Punya apa? Sistem sendiri saudara. Jadi mereka ada pengawal. Mereka kaya raya, mereka punya pengawal. Mereka punya juru masak. Jadi kalau berangkat, banyak atau sedikit orang? Diperkirakan ya, yang berangkat itu sekitar 200-300 orang, termasuk pengawal, termasuk juru masak, termasuk helpernya semuanya, termasuk yang angkat barang. Berapa orang? Bukan 3, hadiahnya 3. Nah, emas, kemenyan, dan mul. Nanti kita bahas. Ngerti ya saudara? Jadi ada berapa orang? Banyak. Dari mana? Ada orang berkata mereka berjalan 2 tahun. Ada yang berkata mereka jalan 1 tahun. Ya udahlah, gak usah ribut berapa tahun, 2 tahun, karena belum ada GPS. Ngerti? Belum ada jalan tol. Oke? Saya gini saudara, karena mendekati pemilu, saya takut kalau begini. Oke? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Yuk kita periksa ayat berikutnya.
dan bertanya. Ini sebenarnya banyak orang tanya, lah kok orang Majus datangnya ke istana? Lah karena mereka melihat bintang, mereka ahli astronomi, ya. Walaupun mereka akhirnya terjebak juga di astrologi. Mereka terjebak, saudara, ya, di klinik. Orang Kristen zaman sekarang masih ada yang klinik. Contoh, ya, saudara nggak akan beli rumah di Susati. Ya, lahir tanggal 13, ya, ngerti ya saudara? Makanya udah sisa saja supaya lahirnya tanggal 3, jangan tanggal 4. Kan gitu saudara. Mimpi gigi jatuh, ono sing mati. Mimpi telanjang mandi, kan banyak. Aku mimpi dicopot ulo kate rabi meneh lambe. Ngerti? Aku mimpi ya ditinggal bidadari, aku nggak rabi selamanya, tak aminkan. Ngerti ya saudara? Makanya banyak orang Kristen itu seperti itu, ada kejatuhan cecak, mati, cecak sih mati, gak awakmu. Makanya banyak orang Kristen yang terjebak hal-hal ini. Nggak orang Jawa, nggak orang Cina, banyak. Makanya seringkali kalau anak kita menikah, kita cari hari baik. Ayo saudara, nggak ada hari baik. Di sini gereja nantinya hebat, harinya Tuhan, tapi cari hari baik. Mau bangun rumah tangga gitu, mati, gila nih loh. Makanya padahal kata Feng Shui, saya itu belajar, bukan belajar Feng Shui, ya, saya belajar sejarah Feng Shui. Feng itu apa? Angin, Shui, air, Feng Shui, ya, Shui Ke, ayam air. Feng Shui itu bicara angin dengan air. Maksudnya rumahnya sehat, tapi buntut teh. Ini rumah nggak ada rezeki. Ya, mau kawin juga gitu. Naga nggak boleh kawin sama babi. Siapa yang babi ini? Berani ya? Nggak ada yang babi ya, manusia ini. Kena orang Kupang jadi CI. Kalau kena orang Papua jadi babi asap, babi bakar batu. Ya, dalam nggak makan ya bakar batu ya. Nah itu enak sekali. Nah lanjut, nah ini katakan, di manakah dia raja orang Yahudi? Karena yang dicari raja, maka datangnya di mana? Istana, wajar. Kalau nyari lombok sayur di mana? Pasar. Makanya orang berkata, ini goblok orang Majus. Ya goblok, ini cerdas. Saudara yang kadang-kadang maaf goblok. Kenapa? Cari orang pinter. Ini orang tahu orang pinter. Itu goblok. Atau makanya melihat ada orang, Pak, ini dia sanggup membuat kaya, dianya miskin. Ngerti ya? Ada orang, Pak, ini bisa nentuin siapa namanya nanti ini jodoh atau enggak, ini pasangan kekasih. Saya bilang, saya ketawa. Kenapa? Rumah tangganya berantakan. Penampilannya gogoh, akhirnya di mana? Datang serem. Udah bilang, ada syaratnya. Ketawa saudara, kenapa istrinya manggil, Mas? Iya Mas. Ini satu babi yang satu naga. Ngerti ya? Ngerti ya saudara? Makanya orang Kristen itu mesti cerdas. Ingat ya, pria-pria belum menikah, kawin sama perempuan cerdas, jangan hanya cantik, ngandalin skincare. Kenapa? Kecerdasan itu dari perempuan. Celaka kalau nanti anak-anakmu keluar goblok-goblok, pinter dandan, jangan marah. Kalau marah, Pak, kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, nggak usah cari pengganti. Nah ya, makanya ayatnya jangan hilang wajah saya di sini. Ya, ini katakan di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Dia datang ke Herodes Agung. Herodes Agung, jadi ada banyak Herodes saudara. Herodes Agung, nah Herodes Agung ini naik pemerintahan, membantai keluarga Hasmonean. Nah ini nggak perlu dibahas, ya. Makanya alergi dengan raja orang Yahudi. Kaisar pernah ngomong gini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi saudaranya Herodes. Kenapa? Karena apapun yang mencurigai di keluarga Herodes pasti dibunuh. Ini orang tukang bunuh. Ya, kami telah melihat bintangnya. Saya hafal loh saudara ayat ini. Ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hafal. Sejak kapan saya hafal? Sejak sekolah minggu. Makanya sekali lagi kalau punya anak-anak sekolah minggu kan belajarkan Alkitab karena itu nempel.
Sebelum saya jadi Kristen, saya hafal ayat ini. Makanya sampai sekarang nempel doa banyak ayat. Saya punya guru sekolah minggu namanya Grace Hidayati. Ya, itu ngajari saya luar biasa. Bukan Grace Yohana Susilo, bukan. Nggak pernah ngajarin saya hafal. Ya. Nangkep ya saudara? Makanya kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk ini ada kesan. Dia menyerahkan kepercayaan yang lama. Dikatakan kami tidak akan no longer, istilahnya kenapa? Menyerahkan, istilahnya gitu. Saya tidak akan ikut dengan kepercayaan dengan dewa saya, dengan kepercayaan yang saya yang lama. Artinya menyerahkan hidup saya kepada raja baru ini. This is fresh start. Ini betul-betul permulaan yang baru. Katakan permulaan yang baru. Ayat yang ketiga. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, baca 1, 2, 3. Kenapa kok Yerusalem ikut? Seluruh penduduk Yerusalem. Kenapa ikut? Ini loh uniknya. Bapak Ibu, karena rombongannya besar. Masuk ke benteng, masuk ke kota yang berkubu, kota yang ada temboknya. Itu diikutin oleh banyak orang. Kenapa? Pakaiannya raja-raja. Ngerti ya? Diikuti sampai ke istana. Jadi waktu percakapan antara Herodes dengan pengurus istana dengan sistem pemerintahannya bertemu dengan 300 orang, 200-300 orang disaksikan oleh seluruh Yerusalem. Jadi saudara mikir, loh, kok ini pertemuannya ribut banget? Iya, ribut. Nah, lanjut ayat 4. Saya nanti khotbah langsung selesai, saya izin. Karena saya izin khotbah di gereja yang lain. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala. Ini Herodes itu punya kejahatannya luar biasa. Ingat ya, ada kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi dia masih cari referensi. Katakan sama-sama, cari referensi. Katakan sama-sama, cari referensi kebenaran. Dikumpulkan semua imam. Kenapa? Karena orang-orang Majus itu tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Ini nggak punya waktu ya. Ada kata Mesias yang diurapi Kristus. Itu konotasi rajanya luar biasa. Padahal yang datang, yang lahir ini adalah apa? Savior King. Shepherd King. Ini luar biasa, saudara. Savior King. Ya, saudara ngerti ya? Jangan ngomong ya, nggak ngerti bahasa Inggris ya. I'm sorry, I love you, smoking, parking, welcome. Bisanya kan gitu kan? Iya. Jangan-jangan bisa bahasa Korea Pak, seorang orang-orang muda Pak. Gara-gara nonton Korea terus. Nah, oke, lanjut ya. Di mana dilahirkan? Lanjut, saudara, dikumpulkan. Mundur. Dikatakan gini, kumpulkan imam kepala dan ahli Taurat. Mereka ingin lihat, raja ingin lihat. Ya, catatan apa? Sejak ratusan tahun. Ini bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Makanya orang berkata, ya dikatakan gini, nggak mungkin Yesus itu dinubuatkan seperti itu. Saudara, saya nggak punya waktu untuk jelaskan. Itu detail sekali lagi. Detail, sekali lagi. Sangat detail. Ya, bahkan ketika Gabriel datang ke rumahnya Maria, Maria itu ya saudara dikatakan Gabriel datang kepada rumah perawan, itu diulangi 2 kali. Ya, atau kita bahas sedikit. Kita ayatnya jangan lupa ya. Ya, jangan lupa. Nanti kita masuk ke sini lagi. Kejadian 3:15. Ayo. Ini kalau saya khotbah Natal barusan yang lalu, ini orang-orang Pak, ini Bapak lagi di kelas atau di Natalan? Di kelas. Suasana Natal. Aman. Saudara masih bersama saya? Masih. Baca Bapak Ibu. Ini dikatakan kutuk. Kalau saya ini bukan kutuk. Ini namanya escape plan. Rescue plan. Ya, rencana keselamatan. Ini orang Kristen mesti pintar. Aku, Yahweh, akan mengadakan permusuhan antara engkau setan, nakas, ya, dan perempuan ini, ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan duitnya. Saya terjemahkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan Hawa. Antara keturunanmu setan dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan merebutkan kepalamu dan engkau akan menemukan duitnya. Ada yang salah? Ada yang meleset ya? Bahasa Yunani-nya meleset itu bagus sama dia. Katakan sama-sama meleset. Harus juga ayat ini itu bukan harusnya. Apa itu? Tanya sekarang.
Di situ ada Adam, ada Hawa, ada ular. Personifikasi daripada setan. Harusnya ayat ini diucapkan untuk siapa? Adam. Masih ingat ya ibu-ibu yang usia-usia saya, kalau usia sekarang udah muda-muda, udah pintar-pintar. Usia-usia saya masih ingat, Bu, jangan berenang di tempat umum, di kolam renang umum, nanti hamil. Pernah dengar? Betul ya? Nanti jangan-jangan keluar kena matahari. Mah, aku hamil. Kenapa? Kena matahari. Gila-gila. Nah, tanya di belakang nama bapak ibu, nama bapak atau nama ibu? Kenapa? Keturunan. Tidak bisa perempuan hamil sendiri. Jadi ayat ini tuh bunyinya luar biasa. Di masa depan akan ada seorang perempuan yang hamil tanpa bantuan laki-laki. Hebat loh. Hebat loh ayat ini. Kata perempuan itu Parthenon. Katakan sama-sama Parthenon bahasa Yunani. Orang ngerti, bingung bahasa Inggris saya gak lulus gitu. Parthenon, katakan sama-sama. 3 kali apa? Parthenon. Parthenon itu apa? Never been touched sama never been kissed. Orang tahu di pegang. Bahasa Jawa ini enak. Orang tahu di demok itu tunggal. Kalau jamak di demoku. Ya. Orang tahu diambung, orang tahu diambungi. Pakai iya aja itu sudah ganti. Ngerti ya? Tidak pernah dipegang, tidak pernah dicium. Kenapa dicium aja sampai bisa sampai diperkarakan? Karena ciuman pada saat itu adalah apa? Perzinahan. Keras loh. Makanya yang namanya Maria itu maaf, pahit loh artinya. Maria itu berani bayar apa? Berani bayar harganya untuk lahir juru selamat. Tuhan itu tidak salah milih orang. Biasanya kalau Natal-Natal, kalau drama-drama gitu, yang rambutnya paling lurus gitu kan, ya, yang kulitnya paling kemerusuh, yang paling bagus yang jadi Maria. Ngerti ya? Jadi Maria. Wah, ini jelas rasis ya. Yang rambutnya nggak lurus gimana? Saya ke Cina sana, Marianya begini gitu. Ngerti ya? Ngerti ya Bapak Ibu? Makanya keselamatan itu luar biasa. Nah, saya ini mau nanya pada saudara, kenapa Bethlehem? Kenapa Bethlehem? Jangan ngarang loh ya. Pokoknya kalau ngarang, orang muda, ayo, nanti kompor jos. Apa nanti? Ayo, bisa. Kenapa Bethlehem? Ya, iya rumah roti dulu. Holland ada rumah roti. Rumah roti. Ada yang bisa? Bisa. 300.000 loh. 500.000. Aku ini wani soalnya gak ngerti deh. Gak bisa. Saya tahu dari matanya. Duitku kali 1.000. Iku aja kayak persembahan. Nangkep gak saudara? Nanti kita akan lihat kenapa Bethlehem. Ya, ayo kita kembali ke Matius. Saudara masih bersama saya ya. Saya pengen saudara pulang dari sini tuh punya dasar untuk percaya. Katakan sama-sama dasar untuk percaya. Jadi iman saudara itu bukan iman yang kosong, ya. Iman yang kosong. Orang tanya Pak Michael Sony, perlukah pendalaman? Perlu. Ya, perlu saudara. Dikatakan apa? Di mana Mesias akan dilahirkan? Lanjut ayat 5. Ahli Taurat, orang Farisi itu periksa karena mereka kan detail ya. Kalau saudara belajar sampai kata dalam kalimat itu dihitung. Mereka berkata, orang-orang hebat ini di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka baca sambil merinding. Ya, kenapa merinding? Karena orang-orang Majus ini datang seakan membuat mata mereka terbuka. Tapi ini kita lihat bandelnya. Ayat 6. Saudara wajahnya ada yang bingung. Jadi kenapa harus Bethlehem? Dan engkau Bethlehem. Makanya pertanyaan saya, mengapa Bethlehem? Tanah Yehuda. Udah jelas. Kalau saudara periksa ini dalam satu ayat ini, penggenapannya itu terjadi pada saat itu. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Orang Majus datang. Umur Yesus umur 2 tahun. Makanya tidak disebut bayi, tapi anak. Ngerti ya? 2 tahun. Dan ini luar biasa. Ini 2 tahun. Pak, katanya Yesus lahir tahun 0. Nggak ada tahun 0. Nggak ada tahun 1, saudara. Istilahnya gitu, oh Yesus lahir tahun 1. Nggak ada. Ya.
Itu buatannya orang-orang akar yang nggak belajar aja. Dan engkau Bethlehem, dan engkau rumah roti. Beth itu Pak, bisa pakai H. Bethlehem. Beth itu rumah, ya. Makanya dikatakan tanah Yehuda. Yesus harus lahir dari keluarga Daud, ya. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Ini kita curigai. Harus kita curigai. Iman kita itu harus mencurigai ayat itu bukan hal yang negatif, tapi mencurigai pesannya nggak nih. Di dalam ada kekayaan. Ngomong amin ya. Dikatakan gini, karena daripada mula akan bangkit seorang yang diterjemahkan sebagai raja orang Yahudi. Baca ini saudara. Ini tidak umum. Akan bangkit seorang pemimpin yang akan, mana ada pemimpin yang menggembala? Raja yang, makanya shepherd king. Ngerti ya? Tapi kalau kita melihat penggembala yang pemimpin atau penggembala yang jadi pemimpin itu siapa? Itu cerdas loh, mesti lihat. Penggembala kan, wah langsung tanya, siapa? Ini dalam satu ayat penggenapan secara hebat nubuatan mengenai Mesias terjadi. Gitu. Makanya saya berbincang dengan sekarang ini muncul namanya the new atheism. Orang-orang muda yang kampus-kampus belajar the new atheism, stoicism dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ibu-ibu terutama yang lagi konsentrasi di bumbu dapur nggak usah sampai mendalami hal itu. Gitu. Nah, yang ini luar biasa. Saya berkata kepada mereka, saya katakan begini, kita itu harus beriman. Kita harus punya iman yang lebih besar untuk menyatakan Yesus tidak ada, tokoh yang fiktif, daripada kita beriman, daripada percaya bahwa Yesus itu. Kenapa? Buktinya terlalu banyak, saudara. Evidence-nya terlalu banyak. Yang orang-orang muda yang belajar harusnya bergairah dengan seperti ini. Lanjut, saudara, ayat itu. Pertanyaannya, mengapa harus Bethlehem? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi dan dengan teliti loh saudara. Sedia saudara melihat hal ini. Bila mana bintang itu nampak 2 tahun yang lalu. Yang megang kebenaran, yang megang istilahnya tahu Taurat, yang megang tahu istilahnya nubuatan. Sedihnya lagi, mereka tidak percaya. Hati-hati. Kita yang pegang Alkitab, sekarang Alkitab bukan hanya kertas, tapi elektronik yang kemana saja kita pergi di handphone kita itu ada. Tapi kita tidak percaya. Makanya banyak istilah saya Christian ateis. Hanya jadi Kristen hanya 2 minggu, hanya 2 jam dalam seminggu. Keluar dari sini, keluar dari gedung gereja, saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara, sanggup menjaga saudara. Orang-orang yang kayak gini tidak percaya kepada pengadilan. Saya makin tua saudara, saya makin sadar realitas yang namanya kematian. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Orang yang tidak pernah berjaga-jaga, katakan sama-sama berjaga-jaga untuk menghadapi hari kematiannya sendiri. Itu orang paling jaga. Apalagi ketika saya baca kebenaran, saya lagi nulis disertasi saya. Ya, disertasi saya mengenai gereja. Kata Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Tapi ketika saya baca dokumen yang lebih tua lagi, ternyata kata Kristen itu artinya Yesus kecil atau Kristus kecil. Artinya tiruan Yesus. Kita pertanyaannya celaka. Apa yang seperti Yesus? Ngerti ya saudara? Apanya yang seperti itu? Mas, handphonenya jangan dilihat terus saya khotbah di sini. Maksud nontonnya live streaming. Sudah susah loh kamu dapat tempat duduk lagi. Aku lihat dari belakang. Nanti aja dulu ya. Ngerti ya? Angkat nggak sampai di sini Bapak? Angkat nggak sampai di sini. Makanya kalau kita pengejarannya, mana ada Yesus mengumpat teman-teman? Mana ada Yesus cabul seperti itu? Misalnya, mana ada?
Yesus kok dorong seperti itu. Semakin tambah usia kita, harusnya kita harus menjadi seperti Yesus. Kita itu nanti di pengadilan terakhir ini tidak enak. Makanya Bu Kris sarannya jangan undang saya lagi. Ya, sekarang setiap minggu, kemarin baru dapat undangan Pak ke Taiwan Pak, seminggu di sana. Kami belajar Alkitab, mereka duduk diri untuk belajar. Saya bilang tunggu saya lulus dulu. November saya, kalau Tuhan izinkan saya selesai November. Dengerin bagian ini. Kalau kita kan diyakini menurut perbuatan, kita tidak diyakini menurut iman. Lu kok gitu, saudara? Karena refleksi yang paling sempurna dari iman adalah perbuatan. Bapak-bapak, kalau kau mengatakan aku cintai istriku, kerja keras. Anak-anak, kalau kamu ngomong, "Ma, aku sayang kamu, Ma," sekolah yang benar, kuliah yang benar. Kamu ngamen? Amin. Kalau enggak, kamu bohong. Ngerti nggak? Saya tanya, suami telepon seminggu berapa kali? Nah, setiap hari itu cinta. Nah, kalau seminggu aja 5 menit, ya wes ya, aku sibuk gitu. Bisa dicoret dari kakak. Nah, kalau biasa ini, kita ini ngaku Kristen tapi tidak suka berdoa. Kita ngaku Kristen. Nah, teman saya Islam nanya, "Mas, Kristen ada syariatnya enggak? Syariat itu hukum." Ini mau nanya apa nih? Nah, saya bukan curiga. Kalau kami ada syariatnya untuk sholat, ada hukumnya untuk sholat. Sholatnya 5 waktu. Kami ada hukumnya untuk puasa. Sebulan perempuan yang lagi menstruasi harus bayar nanti setelah puasa. Kami ada tradisi kataman Quran 6.660 lumayan. Maksudnya adalah katakan kamu itu tidak ada hukumnya. Saya bilang, "Mas, ini lebih dari hukum, beyond the law." Kalau the law itu bicara syariat, tapi the law bisa jadi juga Taurat. Apa itu, saudara? Dengerin. Saya ngomong sama teman saya, "Mas, Kristen itu agama kasih. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami berdoa. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami puasa. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami baca Alkitab." Teman saudara, teman sampean kan banyak yang nggak suka berdoa. Ini awal tahun sarapan lemes. Oke, kalau salib bisa-bisa, jangan-jangan itu bukan salibnya Yesus. Karena yang disalib di Golgota itu kan bukan hanya Yesus saja. Penjahat juga pakai salib yang sama. Jadi ngerti? Makanya Kristen itu lupa karena merasa sudah selamat. Makanya hidup sampai naik itu. Padahal kita akan dihakimi menurut perbuatan. Saudara tak percaya sama saya di 906. Saudara tak percaya sama saya, silakan. Ya, apa? Sampai jumpa di pengadilan. Ngerti kan? Kalau saya bohong tertutup saya. Tapi kalau sampai saudara salah sudah di depan pengadilan, yang celaka aja. Nggak ya saudara? Nggak percaya? Nggak apa-apa. Michael Sony tidak boleh dipercaya. Ya, nangkep ya, Bapak Ibu ya, nangkep ya. Saya bisa loh mempergunakan mimbar khotbah ini untuk kepentingan saya, kemarahan saya, tangisan saya, niat jelek saya bisa. Tapi saya datang sebagai juru bicara Allah. Terkutuk saya kalau saya gak khotbahin yang benar. Ini berani loh. Tahun 2004 saya lebih berani, saudara. Kenapa? Lebih dekat dengan dia. Orang yang sudah tidak punya lagi yang tak pegangi di dunia, itu lebih berani. Tangkap ya? Orang-orang muda, itu kan kata musuh. Aku pernah muda, kamu belum pernah tua. Apalagi yang senior satu yang di sebelah kanan saya. Iya gitu. Ya, nangkep ya, Bapak Ibu. Lanjut, saudara. Hati-hati loh, saudara. Punya kita nggak pernah dibaca. Makanya orang Kristen bisa jadi mualaf itu bingung saya. Kenapa kilaf? Terus mereka ngomong gini, "Saya mendapat hidayah." Kamu belum Kristen. Kristen itu proses. Kalau jadi Islam tinggal mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, langsung jadi Islam. Kalau jadi Kristen, perjuangannya berapa lama? Iya, masih tertinggal loh. Kata berjuang, badanmu dimakani, dikasih makan, tapi manusia gantinya tidak ada. Tiap hari, in every single day, saya kirim renungan harian ke Mas. Saya kirim. Kenapa?
itu makanan saya. Hari ini belum, bangunnya kesiangan. Bangunnya, saya tadi bangun kesiangan. Tapi saya komitmen, kalau bangun kesiangan, saya nggak boleh terlambat. Saya sampai di sini tepat waktu, itu terlambat. Tepat waktu itu terlambat, saudara, buat saya. Karena ibadah jam 8, saya datang jam 8. Telat ya? Turun dari mobil berapa lama? Itu telat juga. Katanya orang telat aku. Kan ya? Makin tua, makin kental. Ya, karena semangat saya hanya satu, aku mau pulang. Aku mau pulang. Dan ada lagunya, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Lubuk hatimu isinya apa? Agendanya pribadi. Datang ke gereja, Pak Yo tadi berdoa, saya dengar banyak orang Kristen datang ke gereja itu bawa daftar belanjaan. Kamu tuh Kristen Doraemon. Aku ini begini, aku ini begini. Yang mudah-mudah jika dia jodohku dekatkanlah, jika bukan jodohku paksakan. Gila. Standar bahagia. Saya nanti kalau ngomong sahabat, teman saya sebelum gereja ini berdiri, nanti aku ngomong sama aku, Sherry Bell, yang orang lama-lama tahu kayak apa hidup saya, mereka tahu. Ngerti ya? N9 langsung tanya yang baru-baru sama Bu Sherry Bell, rahasia. Jangan kasih tahu. N9 setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Di mana? Anak atau bayi? Kata bahasa Yunaninya bagus. Anak itu ada banyaknya. Jadi kalau kita ngomong anak, saya nggak setuju ada istilah anak muda karena pasti ada anak tua. Saya lebih percaya orang muda. Ya, orang-orang muda jangan mau dibilang anak muda karena selalu anak, nggak bisa dipercaya. Ya. Saya ketemu dengan Pak Bas, dulu undang saya Pak Bas, Pak Barnabas Soebu. Waktu itu belum ada pemekaran, saya sempat ngobrol mengenai orang-orang muda di Papua. Yang undang saya kan, beliau kan undang saya 3 atau 4 kali bicara mengenai anak. Bapak Ibu, kenapa Bethlehem? Waktu saya tahu kebenaran ini, saya terkejut, saudara, kenapa Bethlehem? Bethlehem itu bukan sekedar kota, bukan kota kecil. Orang Yahudi itu setahun sekali mengorbankan pengorbanan domba di Yerusalem, di Bait Allah, dipotong di situ, dibantai di situ untuk pengorbanan. Pertanyaannya pengorbanan dosa. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan Bethlehem? Bethlehem adalah kota. Bethlehem tempat. Katakan sama-sama, Migdal Eder, katakan. Sekali lagi, 3 kali apa? Migdal Eder adalah tempat di mana domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Ulang ya. Bethlehem itu tanah pengembalaan, tempat di mana domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa dilahirkan, dibesarkan. Itu sebabnya dari Yerusalem diutuslah imam untuk tinggal mengawasi korban-korban, mengawasi domba-domba calon korban. Jadi pengembalaan yang diawasi oleh imam, makan minum hidupnya diawasi. Perhatian, salah satu cara yang paling unik. Begitu domba itu lahir, kalau manusia ada bidan atau dokter kandungan. Kalau domba yang lahir di Migdal Eder, hari kelahirannya domba loh, bukan anak domba ya, bukan anak domba. Maka imam itu harus ada di sampingnya domba betina yang lahir. Dan di tangannya siap kain lampin. Yesus dibungkus kain apa? Dan pada saat lahir harus di tangannya imam. Dilihat
kuping, mata, kuku, mulut, apakah bercacat atau bersalah? Ketika diverifikasi, ini tidak bercacat, tidak bersalah, itu pun harus dibuktikan sampai anak domba ini siap umurnya untuk dibawa ke Bait Allah. Kenapa Bethlehem? Seakan-akan Tuhan ingin bicara pada seluruh dunia, pada orang Yahudi. Ini loh anak domba Allah. Diulang lagi pada saat baptisannya. Inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa umat manusia. Justru fresh start-nya adalah ketika Yesus. Yang kedua, domba ini dibawa kemana? Di mana? Kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, M-A-N-G-E-N. Apa? M-A-N-G-E-N. Palungan bahasa Indonesia. Manger. Tanya, palungan tempat apa? Dan tempat mana? Kalau saudara akan perjamuan, ya Yesus pernah diprotes gara-gara ngomong itu adalah makanan yang sesungguhnya dan darahku adalah. Ditaruhnya Yesus di palungan, seakan-akan dia bicara, dialah makanan, dialah minuman. Tanpa ini, tidak ada satupun manusia kan hidup yang sesuai. Ngomong amin ya. Amin. Sampai di sini saudara masih bersama saya. Mulanya kalau kita ada satu gereja yang tiap minggu perjamuan kudus, saya tanya sama gembalanya, 2 minggu yang lalu saya khotbah di sana. Minggu yang lalu saya khotbah di sana. Saya tanya gini, kenapa? Karena saya mau jemaat sadar bahwa inilah makanan yang sesuai. Saya ngomong gitu loh, hanya itu tak enggak. Perjamuan kudus itu apa sebenarnya? Itu mengingat akan aku. Kan ada lagu oleh apa namanya? Salibmu itu hidup, itu menyebabkan hidup. Gak usah ganti kok. Ngerti ya? Amin gak saudara? Makanya kalau orang perjamuan kudus, susah saya. Saya cerita sama Pak Yo, ada kegelisahan orang-orang muda. Mereka bilang begini, kami mau keluar dari gereja, kami tidak percaya pada gereja. Saya sempat cerita sama Pak Yo. Gak ada di-update gak sama tulis? Kalau tulis kayak gitu berarti enggak. Berarti enggak. Ngerti ya? Ada kegelisahan. Kenapa? Gereja kok kayak gini? Hanya jadi penyelenggara. Itu begini. Jadi kita berdiri, duduk, berdiri. Kita, maaf loh ya, saya tidak mengkritik pemain musik, singer, worship leader. Kita tidak ngerti behind worship leader, behind singer, behind siapa mereka sebenarnya setiap hari. Saya ngajar di 3 tempat sekarang online. Saya katakan gini, seorang pemimpin musik, seorang singer, seorang pemain musik harus ketemu Tuhan dulu sebelum mempertemukan Tuhan dengan Tuhan. Kalau enggak, garing. Saudara kalau nggak setuju, makanya saya melayani sungguh-sungguh ini keringetan. Saya pengen pakai lengan pendek, tetapi waduh apa daya, saudara kan harus menghormati jemaat. Ini ada furingnya lagi, bayu gitu. Makanya setelah selesai ibadah itu saya mesti ya mandi atau bersih diri. Kenapa? Karena betul-betul panas. Tapi saya harus beri yang terbaik. Kenapa? Karena belum tentu yang ada di hadapan saya ini akan hidup, akan ketemu lagi minggu depan. Nah kalau saudara nanti meluncur hadis, kalau mau, saudara akan ngomong, oh itu pendeta tanggal 21 Januari datang ke khotbah saya, guyu tok, ketawa tok. Ya, tidak akan.
Tadi ada satu bapak di belakang, "Oh Pak, khotbah di kota ini." Iya. Itu ada satu majelis yang nggak suka sama saya. Ya ada 4 majelis. Nah, saya nggak mau Pak Michael Sony khotbah di tempat saya. Oke, apa saja jadwal. Kenapa? Karena ini bisa buat khotbah di gereja yang lain memberkati. Kalau di situ sudah cukup kasih karunia Tuhan, cukup selesai. Kalau usah lagi. Termasuk di gereja ini ya Bu. Kalau memang misalnya tidak suka sama saya, ya sudah selesai. Saya atau istri saya lega saudara. Kenapa? Karena saya ada urutan untuk dipanggil Tuhan. Ya, ibu sama saya juga di urutan ya. Saya nggak cukup gila untuk ngomong ini. Tapi saya pastikan gini, saya mau ngajak saudara ke surga. Saya nggak janjikan, Yesus nggak pernah janjikan ini. Ikut aku kamu kaya, ikut aku kamu akan jalan-jalan ke Jepang, Amerika. Dah. Saya yang janjikan. Kalau mau kaya gimana? Kerja keras. Mau pinter gimana? Belajar. Mau cantik mandi. Mau seneng ngadus, pengen ayu. Nangkep ya? Bercanda. Nangkep ya saudara? Jadi Yesus itu lahir itu mengenal. Yesus adalah anak Tuhan. Ayat 10. Pulang dari sini nanti malam saya doa Tuhan. Apakah aku meleset Tuhan? Meleset loh saudara. Kalau aku khotbah itu saya bicara mengenai diri saya sendiri atau memang suara Engkau. Itu yang sering kali. Kenapa? Kadang-kadang kamu guyonanmu gak pantas, bukan gitu. Kesaksianmu kamu lebih-lebihkan. Pendeta kan gitu kan, lebih-lebihkan namanya. Sing teko 100 setiap kali bilang 500. Nah, saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan saya, Chris, Ayu, kalian semua, kita akan dihakimi lebih berat daripada jemaat. Selamat datang. Aku mau masuk surga. Tangkap ini Bu? Ya wes. Masih mikir untuk khotbah lagi? Teman saya, kok gak pernah khotbah di Malang? Paling banyak 2 kali. Tahun ini kalau Tuhan izinkan ke Taiwan seminggu. 2 tahun ini kalau Tuhan izinkan 1,5 bulan saya dengan istri akan ada di Amerika untuk pelayanan. Kalau Tuhan izinkan, kalau sekali lagi, ya kita 6,5 abad, 7 abad sebelum Islam. Kata insya Allah itu milik kita jika Tuhan berkenan. Ya, lanjut. Mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Ya, 2 tahun ikut Tuhan, 2 tahun. Itu makanya sekali lagi kalau ini saya analogikan zaman sekarang. Orang Kristen itu kedatangan Yesus kan 2 jenis. Satu jemput kita secara korporat rame-rame. Ya awan-awan percayalah yang gemuk angkat kok. Ya gemuk juga angkat. Kuasa Tuhan tidak melihat kegemukan saudara. Tapi ya sekarang mau guru. Yang kedua apa saudara? Bisa jadi secara pribadi nanti malam duduk di ujung ranjang malaikat. Ayo pulang, iso bizin enggak? Coba aku menurut tua lagi. Ini kebaju nanti tak racun, gak mati-mati. Gak bisa. Bisa jadi. Kita belajar dari COVID. Berapa lama COVID? 3 tahun. Orang-orang muda juga berangkat. Jangan ngomong aku masih muda, masih kuat. Malam ini. Siapa tahu juga gagal mendarat di Abdurrahman Saleh, mendarat di rumah pesawat. Jegeleng. Saudara masih ingat satu rumah dia di situ. Pesawat latih jatuh di situ. Satu rumah. Habis. Bapak-bapak pensiunan lagi duduk-duduk gitu. Jadi kalau ditanya COD itu bukan cash on delivery, tapi cost of death. Kejatuhan pesawat. Guyu mungkin. Saya kemana? Ke teman-teman Papua, saya ke Kerong. Dari Jayapura naik pesawat, karena waktu itu saya dalam perusahaan pakai pesawat pribadi itu ke Batu Licin ke Kerong, itu nutup jalan. Jadi landasan pacunya itu sebenarnya jalan umum. Jangan lihat security tuh jadi polisi lalu lintas. Baru pesawat mendarat.
Itu kalau ketabrak pesawat, literally di situ itu ada orang sepedaan nyantai saudara, pada pesawatnya lagi. Jadi tanya, dulu matinya kenapa ya Pak? Tabrak pesawat. Nangkep ya, hati-hati ya. Sampai dosa sudah jadi, dosa itu sudah menjadi daging kita, itu bahaya. Waspada, karena itu bisa terjadi pada saya. Makanya ada lagu, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi. Itu assessment kalau kerja. Berani nggak? Makanya ada lagu yang paling mengerikan. Tahu saudara, murid-murid saya itu tidak berani nyanyi lagunya refrainnya berani nyanyi Hosana bagi rajaku, tapi nyanyi dari awal berani nggak? Ayo lagu apa? Ujilah. Jadi kalau pas nyanyi lagu itu anak-anak murid-murid saya nyanyi apa? Begitu refrain, nyanyi terus, itu malaikat. Lanjut saudara, masih ada 5 menit, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Yesus sudah bukan lagi di kandang, udah pindah ke rumah, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun bawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada zaman itu kemenyan harganya lebih mahal dari emas, dan mur lebih mahal daripada emas. Dan ngasih emas itu bukan seperti adatnya orang Cina, kalau mau kawin dikasih kalung. Ini bukan pengalungan saudara. Yesus masih kecil dikalungi, suka kalungnya kayak orang. Ini emasnya lantakan, talenta. Pertanyaannya, buat apa? Buat apa anak umur 2 tahun dikasih emas banyak, dikasih kemenyan banyak, dikasih mur banyak? Nanti kalau punya waktu masa apa di tahun ini kalau Tuhan izinkan, tak bahas kemenyan itu apa, mur itu apa. Tapi buat apa? Abaikan artinya. Buat apa? Ayat 12. Ya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ingat, Yerusalem dan Bethlehem. Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya hanya 9-10 kilo, paling jauh 11 kilo. Tahun ini saya ke sana, Bu Kris. Tahun ini retreat seperti yang saya katakan. Tahun ini ke sana. Saya diminta teman-teman saya mimpi. Ngerti ya? Jadi karena sebagai pemimpin saya nggak ikut bayar karena saya diminta. Retreat. Kalau saudara mau ikut, ini bukan promosi, pendalaman. Seperti kuburan Yesus ada 2. Yang mana yang asli? Ya, satunya menurut iman, satunya menurut sejarah. Mana yang asli? Nah, anggap ya. Pulang melalui jalan lain. Ayat 13 saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf itu hanya ditemui Tuhan lewat mimpi, pulang kali malaikat Tuhan. Sama seperti Samson, ya, yang berdoa Manoah, papanya Samson. Tapi yang didatangi secara fisik oleh malaikat Tuhan siapa? Istrinya lebih kuat berdoa, ya. Dan dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Mesir zaman itu kota metropolitan seperti New York, biaya hidup tinggi, ya. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lanjut sedikit setelah saya jelaskan. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, buat apa maksudnya? Yang namanya Yusuf itu hanya tukang kayu biasa. Yang namanya Maria, dia tidak kerja profesional. Waktu mengungsi ke Mesir, Tuhan itu ya pasti merencanakan yang baik.
Cukup kita kerja, Tuhan berkati kita. Cukup kita belajar sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati kita. Cukup kita jaga kesehatan, Tuhan pasti akan berkati kita. Perhatikan bagian ini, menarik sekali. Bagaimana mereka hidup di Mesir? Mereka jual emas, jual kebanyakan, dan jual burungnya. Tuhan pelihara. Itu cara Tuhan pelihara. Burung di udara dipelihara, iya. Hanya burung yang dalam sangkar, yang biji-bijian jatuh sendiri, air datang sendiri. Betul? Betul. Tapi kalau burung yang bebas, betul dia nyanyi. Jadi jangan hanya nyanyi tok ya, kerja. Setelah itu terbang. Tuhan sediakan biji yang akan kamu mesti terbang, mesti cari. Tuhan temukan serangga, Tuhan temukan cacing supaya dia bisa hidup. Ngerti ya? Bunga hanya bunga plastik. Ini bunga asli. Bunga asli itu ada akarnya ke bawah. Saya ketahan dengan pot. Tapi kalau lihat bunga-bunga yang di sana, itu dia cari akarnya akan ke bawah. Terus dia berusaha. Demikian juga hidupnya. Tuhan akan berkati. Maria, Yusuf tahu nggak suruh mengungsi? Akan ada rencana mengungsi? Nggak ada. Tapi jauh 2 tahun pada saat itu Tuhan bunuh orang najis untuk datang, untuk menyediakan keperluan masa depan mereka. Itu hebatnya. Oh, amin. Jadi jangan nyuruh anak menikah aja, ada berkatnya orang menikah. Jangan. Baik. Jangan. Kenapa? Kita mesti ngerti, hidup ini mesti hidup. Ya, udah punya anak aja, nanti ada Tuhan berkati. Tuhan diajak ngomong ya. Seringkali kita nggak ngajak ngomong. Kita mau buat sesuatu, nggak ngajak ngomong. Kita berani ngomong rancangan-rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan. Kita udah menyerahkan rancangan kita pada Tuhan. Itu masalah utamanya orang Kristen. Jadi fresh start tahun ini, hari ini kita melangkah ke depan dengan berani. Tuhan memperkenalkan diri dengan hebat. Immanuel, katakan sama-sama. Kalau saya ngomong Immanuel, kalau Bapak Ibu ngomong Immanuel, Bapak Ibu muncul mana? Dia di sini. Ada orang dia di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, di atas kita, di bawah kita. Ya, dia di dalam kita. Amin. Kita berdoa untuk mata ini. Terima kasih. Duduk sebentar, ketemu Tuhan sebentar. Terima kasih. Berani nggak awal tahun ini kita ngomong Tuhan? Apakah hidupku menyenangkan? Apakah hidupku memuliakan? Terima kasih. Kalau kita masih mengaku milik Tuhan, kita nggak bisa hidup suka-suka kita. Harusnya hidup kita itu suka-suka Tuhan, bukan suka-suka. Terima kasih Tuhan. 1 menit saudara, atau 2 menit saudara tunduk diam sambil berani berkata, selidiki aku, lihat hati. Saudara hanya mengerjakan pelayanan jadwal liturgi saja, atau saudara menyenangkan hati Tuhan? Terima kasih Bapak, pagi ini kami bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini. Tetap berjalan bersama kami di dalam kami. Tahun ini adalah tahun yang sangat rahasia, kami tidak tahu. Yang kami tahu hanya satu, Engkau beserta kami. Sesuai dengan kerelaan hati Tuhan, dikoreksi pagi ini. Kami percaya setiap hari adalah kesempatan kami untuk menjadi seperti Yesus.
Saya serahkan pada Bu Kris yang akan berdoa buat kami semuanya. Silakan. Mari, saya mengundang jemaat berpanggian berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan yang berbicara kepada kami secara khusus. Di tahun yang baru ini, kami ingin memulai sesuatu, a fresh start di dalam hidup kami. Tuhan memang tidak mudah kalau kami boleh belajar dari perjalanan hidup pada saat Engkau dilahirkan. Kami boleh melihat bagaimana orang Majus, mereka begitu melihat Engkau sebagai Raja yang luar biasa, dan mereka berani membayar harga yang mahal untuk mendapatkan Engkau, untuk bertemu dengan Engkau, Raja Mesias. Tuhan, demikian juga kami saat ini. Seringkali kami belum berani membayar harga yang mahal untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mengalami Engkau secara pribadi. Seringkali kami memakai berbagai macam alasan yang menguntungkan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, ingatkan kami kembali melalui nasihat firman-Mu, agar kami boleh Tuhan memperbaharui komitmen kami, sehingga kami boleh memulai tahun yang baru, tahun 2024 ini dengan a fresh start. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, apapun resikonya, apapun yang akan terjadi, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau adalah Gembala yang baik. Engkau Raja yang punya segala sesuatu di surga dan di dunia ini. Kami aman bersama dengan Tuhan, dan kami akan berjalan, memulai perjalanan kami di tahun 2024 ini dengan semangat yang baru, dengan kepala yang tertuju kepada-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami boleh menemukan yang terbaik yang Tuhan sediakan, rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami sekalian. Pakai dan urapi dia Tuhan, supaya dimanapun dia berada, dia boleh terus menjadi berkat bagi Tuhan, juga akan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan pada Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah.
Pagi hari ini Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau kembali mengingatkan kami dalam momentum dalam tahun 2024 ini, untuk kami kembali menyerahkan kehidupan kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, bantu kiranya kami, Kau mau pegang kehidupan kami, agar benar-benar Tuhan dalam segala hal dan segala perkara hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Bapa, biarlah apa yang kami bawa, yang kami berikan ini menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan Kau. Karena inilah hidup kami, inilah seluruh hidup kami yang kami berikan kepadamu. Terimalah Bapa, menjadi satu bau yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini kami teringat berdoa untuk saudara kami yang Tuhan memerlukan jamahan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Susi, Kau mau tolong juga Tuhan sempurnakan kesehatan dari Tante Kyo. Kami menyerahkan semua kami Tuhan yang saat ini, oh Tuhan, kami memerlukan jamahan tangan Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada, biar Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memenuhi segala, oh Tuhan, yang sedang kami hadapi, dan kami tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan serta melindungi kami, bahkan kami pulang dengan berkat dan anugerah daripada Tuhan saja. Mari saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang berkati Allah katakan amin. Teduh selesai, saya akan saudara kembali